Minta tanggapannya Bu untuk kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di SMP Negeri 1 Arut Selatan. Ya, terima kasih. Pertama-tama kita menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga SMP Negeri 1 Arut Selatan, termasuk juga komite, karena kita masih memiliki kesempatan untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di masa pandemi seperti ini, walaupun kita melaksanakannya masih secara terbatas. Artinya yang kita hadirkan pada hari ini adalah siswa yang jadwalnya memang pas hadir pada hari Sabtu. Jadi kita tetap mematuhi SOP bahwa yang hadir di sekolah adalah sebesar 50%. Yang lain anak-anak tetap mengikuti dari rumah. Intinya tujuan kita melaksanakan peringatan Maulid ini adalah tidak hanya sekedar seremonial peringatan, tetapi lebih dari itu kita mengharapkan dari peringatan ini ada hikmah, ada manfaat yang bisa dipetik, yang bisa diambil oleh seluruh peserta didik, terutama hikmah dari kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang patut diteladani, patut dicontoh dan patut ditiru dalam berperilaku. Nah, ini juga seiring dengan visi misi sekolah kita, bahwa salah satunya adalah untuk mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Maka kesempatan yang baik ini mari kita gunakan semuanya untuk terus mengintrospeksi diri serta mengambil hikmah dari keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian. Pak, minta tanggapannya untuk terhadap program-program sekolah yang sudah dilaksanakan, Pak. Terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan dan saya melihat langsung kegiatan Maulid pada tahun ini memang berbeda, tapi tidak mengurangi dari arti pada peringatan itu sendiri. Saya terkesan untuk kedisiplinan, kemudian untuk penanaman dan penguatan akhlak untuk anak-anak kita yang kita persiapkan selama ini. Kemudian harapan saya untuk kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan keagamaan, sesuai dengan keagamaan siswa-siswi yang ada di sini, kita fasilitasi bersama-sama dengan orang tua wali murid melalui komite dan juga mungkin dari FKUG nanti kita kembangkan lagi. Dan terima kasih kepada pihak sekolahan. Saya melihat untuk persiapannya kegiatan ini cukup singkat, tapi alhamdulillah makna daripada Maulid itu kita bisa capai. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk pelaksanaan ini. Terima kasih kepada semuanya yang terlibat untuk membantu kelancaran Maulid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari warga SMP Negeri 1 Arut Selatan mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2021. Semoga dengan adanya peringatan ini akan memberikan manfaat suri keteladanan dan akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita teladani dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
makana Muhammadun aba ahadim min rizalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik baginya, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah mengakui segala sesuatu, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama-sama alunan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keberkahan acara hari ini, dan bagi yang membaca serta mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Arut Selatan kepada Ibu Soni Yardawati, SPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Mengambil hikmah dari apa yang telah kita laksanakan mengenang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi yang sudah dibacakan oleh teman kalian dalam salah satu surah Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21, yang intinya bahwa telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Sebagaimana tema kita teladani sifat jujur dan sabar dari Nabi Muhammad SAW. Banyak makna yang bisa kita ambil dari apa yang menjadi tema kita hari ini. Mudah-mudahan nantinya setelah kalian menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Bapak penceramah, itu akan menambah keimanan dan ketakwaan, terutama dalam melaksanakan kegiatan dalam melahirkan seorang manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus ke bumi.
Tapi alhamdulillah nggak apa itu vitamin D juga ya. Ya. Sedikit lagi saya akan sampaikan. Setelah Rasulullah SAW berdakwah sedemikian rupa, boleh disimpulkan ya, dakwah Rasulullah di kota Mekah selama 10 tahun, 13 tahun. Sementara Nabi kita Muhammad SAW berdakwah di kota Madinah selama 10 tahun. Dan ayat Al-Quran diturunkan di Mekah dan di Madinah. Kalau ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah, biasanya bahasanya didahului dengan ya ayuhan nas. Kalau adik-adik membaca Al-Quran gitu ya, ada tulisannya ya ayuhan nas. Contohnya ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu tandanya ayat ini turun di Mekah. Tapi kalau ayat yang turun di Madinah didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tandanya lagi, ayat yang turun di Mekah itu ayatnya biasanya pendek-pendek tetapi berupa syair. Karena orang Arab suka syair. Contohnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dia pendek tapi kayak syair. Itu di Mekah. Kalau di Madinah ayatnya sudah panjang-panjang. Kemudian lagi dari segi isi. Kalau ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah itu biasanya membicarakan masalah akidah karena Rasulullah sedang berdakwah. Tetapi kalau ayat yang diturunkan di Madinah itu biasanya berkenaan dengan hukum-hukum, akhlak dan tata cara kehidupan. Inilah Rasulullah SAW berdakwah dia selama 23 tahun dengan tuntunan dibimbing oleh Allah dengan diturunkan Al-Quran. Isi Al-Quran ini diterjemahkan oleh Rasulullah dengan bunyi hadis. Jadi hadis-hadis yang ada itu terjemahan dari Al-Quran. Jadi banyak hadis kan. Karena di dalam Al-Quran itu contohnya saja begini. Umpamanya disuruh salat, itu tidak mendetail dibicarakan. Tapi yang dikatakan aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, keluarkan zakat. Bagaimana tata cara mengeluarkan zakat, bagaimana tata cara salat, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Maka yang menerjemahkannya Nabi kita Muhammad SAW dengan hadis. Kemudian lagi ya, dengan adanya hadis ini diterjemahkan lagi oleh ulama. Itulah namanya ijma dan itulah namanya qiyas. Akhirnya itulah menjadi pegangan kita di dalam beragama. Adik-adik yang saya hormati, di masa sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, di zaman kejahilian, orang semuanya gelisah. Orang semuanya menderita. Menderitanya karena apa? Karena jauh dari agama. Jelaslah itu, kalau orang jauh dari agama pasti gelisah. Walaupun zaman modern sekarang ini. Orang yang tenang hidupnya siapa? Orang yang dekat dengan Allah. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan adanya kamu senantiasa ingat kepada Allah, maka hatimu akan tenang. Kalau orang ini jauh dari agama, walaupun dia cerdas, walaupun pangkatnya tinggi, walaupun dia memiliki harta yang banyak, walaupun dia disebut intelektual, tapi kalau tidak beragama, pasti akan menderita. Pasti akan menderita. Tapi kalau umpamanya adik-adik ini adalah tunas-tunas bangsa, di masa yang akan datang adalah sebagai penyelenggara kehidupan kemajuan bangsa kita ini. Kalau sekarang ini beragama, kemudian memiliki akhlak budi pekerti yang tinggi, nanti bangsa kita ini akan jaya. Tetapi kalau tidak dipersiapkan diri dengan akhlak,
bangsa dan negara kita ini akan binasa dan hancur. Ada pepatah Arab mengatakan, innamal umamu ma baqiyat wa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Yang artinya tegak atau hancurnya bangsa ini karena akhlak. Kalau akhlaknya baik, maka negara itu nanti akan baik. Tetapi kalau akhlaknya tidak ada, maka hancur negara ini. Adik-adik yang saya hormati, mudah-mudahan kita dengan adanya memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW, bukan hanya kita mengadakan perayaannya saja, tetapi kita ambil intinya. Intinya apa? Supaya kita berusaha memiliki akhlak budi yang pekerti yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW misinya diutus ke dunia memperbaiki akhlak. Rasulullah berkata, wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya ini diutus ke dunia untuk perbaiki akhlak. Berarti kalau akhlak bangsa, akhlak manusia ini sudah baik, misi Rasulullah sudah sampai. Tetapi kalau umpamanya akhlak tidak ada, maka berarti misi Rasulullah SAW itu belum sampai kepada kita. Nah, adik-adik yang saya hormati, saya kira ini sajalah boleh dikata maulid kita pada kesempatan ini, ya. Saya mohon maaf, ya, gara-gara saya berceramah di sini, lalu adik-adik sebelah kanan ini saya lihat kepanasan, ya. Sebelah kiri ini agak dingin sedikit. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan doa, ya. Nah, konsentrasi sebentar, kita mohon doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha pengasih ya Allah, Engkau maha penyayang ya Allah. Tunjukilah hati-hati kami ini ya Allah ke jalan yang Engkau redai. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini dan juga anak-anak kami, saudara-saudara kami menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti kepada bangsa, negara, juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah anak-anak kami ini daripada segala mara bahaya, dari segala maksiat dan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamulah kami mengharap, kepadamulah kami memohon, dan perkenankanlah semua doa dan permintaan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawaf sa'i dengan jarak. Itu diantar mereka. Pak Ustadz Marto. Adik, Pak Ustadz Marto mau Apakah? Ya,